Gua mau tanya sesuatu ke lu. Kapan terakhir kali lu ke pasar atau ke warung dan pulang tanpa ngerasa kaget sama harganya? Sebulan lalu? 2 bulan lalu? Atau jangan-jangan lu udah lupa rasanya belanja tanpa hitung-hitungan ulang di kepala? Karena gua sendiri ngerasain itu. Minggu lalu gua beli bahan makanan yang biasanya habis Rp200.000 dan kali ini kasirnya ngetik angka Rp310.000. Gua berdiri sebentar. Gua lihat belanjaannya, gua lirik lagi struknya. Belanjaannya sama, harganya yang beda. Dan itu bukan cuma gua yang ngerasain. Di seluruh Indonesia sekarang, dari warung pinggir jalan sampai supermarket besar, harga pangan lagi bergerak ke satu arah, naik. Beras kualitas bawah yang tadinya 13 ribuan per kilo, sekarang tembus Rp15.650. Gula premium yang dulu 20 ribuan, sekarang udah menyentuh Rp23.750 per kilo, naik 17% hanya dalam beberapa minggu. Telur yang biasanya jadi andalan lauk murah, sekarang udah di Rp33.950 per kilo. Minyak goreng kemasan bermerek bahkan tembus Rp25.540 per liter. Ini bukan data rekaan. Ini data resmi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola langsung oleh Bank Indonesia per awal Mei ini. Tapi yang bikin gua lebih khawatir bukan angkanya hari ini. Yang bikin gua khawatir adalah apa yang ada di balik angka-angka itu. Karena ada dua badai besar yang lagi bergerak barengan ke arah sistem pangan kita. Dan kalau dua badai itu nyambung, kombinasinya bisa bikin harga 5 komoditas pangan pokok yang paling sering ada di meja makan kita melonjak jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Bukan naik 10%, bukan naik 20%. Kita lagi ngomongin potensi kenaikan yang bisa mencapai 2-3 kali lipat dari harga normal. Dan yang paling berbahaya, sebagian besar orang belum sadar ini sedang terjadi. Di video ini, gua bakal bongkar semuanya. Gua bakal jelasin kenapa ini bisa terjadi, komoditas apa saja yang paling berisiko, dan yang paling penting, apa yang bisa lu lakuin sekarang sebelum terlambat. Bukan panik, bukan borong barang sampai tetangga lu susah, tapi langkah konkret, terukur, yang bisa langsung lu terapin di rumah. Tapi sebelum gua mulai, kalau lu belum subscribe ke channel Asupan Otak, subscribe sekarang. Tombolnya ada di bawah, karena gua rutin bikin konten soal kondisi ekonomi nyata yang ngaruh langsung ke dompet dan kehidupan sehari-hari lu. Dan konten kayak gini, gua garansi, lu butuhkan. Tap subscribe sekarang, lalu kita mulai. Bagian pertama, dua badai yang lagi bergerak barengan. Sebelum kita bahas satu persatu komoditasnya, lu harus paham dulu akar masalahnya. Karena kalau lu cuma tahu harganya naik tanpa tahu kenapa, lu bakal terus reaktif. Panik saat harga udah di puncak, beli sembarangan, dan akhirnya rugi 2 kali. Gua mau lu jadi orang yang selangkah lebih maju. Badai pertama, guncangan global yang langsung menggebuk rupiah. Coba bayangkan situasi ini. Ada dua raksasa ekonomi paling besar di dunia, Amerika Serikat dan China, lagi saling serang dengan senjata bernama tarif. Tarif itu artinya pajak yang dikenakan ke barang-barang impor. Kalau Amerika naikkan tarif ke produk China, maka produk China jadi lebih mahal masuk ke Amerika. Dan China balas dengan hal yang sama ke produk Amerika. Efeknya, seluruh rantai pasokan global ikut kacau. Indonesia bukan pemain dalam perang dagang itu, tapi kita kena getahnya paling parah. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara importir besar untuk banyak kebutuhan pokok. Gandum untuk mie instan dan roti kita impor. Kedelai untuk tahu dan tempe kita impor sekitar 70% dari total kebutuhan. Pupuk untuk sawah-sawah kita, sebagian komponennya juga masih bergantung dari luar. Ketika harga barang-barang ini bergejolak di pasar global, Indonesia langsung kena. Belum lagi konflik di Timur Tengah yang sekarang makin memanas. Di Selat Hormuz, jalur laut tempat sekitar 20% pasokan minyak dunia melintas, ketegangan antara Amerika dan Iran sudah sampai di titik insiden tembak-menembak kapal. Harga minyak dunia langsung bereaksi, melewati level $100 Amerika per barel. Dan ketika harga minyak naik, semua biaya logistik ikut naik. Kapal yang ngangkut baras, gandum, kedelai, semuanya pakai bahan bakar. Truk yang antar barang dari pelabuhan ke pasar pakai solar. Biaya naik, pedagang naikkan harga, dan akhirnya lu yang bayar di akhir. Tapi ada satu efek domino yang sering orang lupakan, pelemahan rupiah. Per tanggal 8 Mei kemarin, rupiah ditutup di level Rp17.382 per dolar Amerika Serikat. Itu hampir menyentuh level terendah sepanjang tahun ini. Di awal pekan yang sama, sempat menyentuh Rp17.425. Rupiah sudah menghilangkan hampir 4% nilainya sejak awal tahun. Mungkin lu mikir, itu urusan orang yang punya investasi dolar,
bukan urusan gua. Tapi gua ingin lu ngerti, kenapa ini urusan lu juga, langsung dan nyata. Bayangkan sebuah pabrik mie instan di Indonesia. Mereka beli gandum dari Australia atau Amerika menggunakan dolar. Waktu rupiah di 15.000 dolar, mereka butuh 15 juta rupiah untuk beli gandum senilai 1.000 dolar. Sekarang, rupiah di 17.400 dolar. Biaya yang sama jadi 17.400.000 rupiah. Naik 2,4 juta rupiah untuk jumlah gandum yang sama. Dan itu belum termasuk kenaikan harga gandumnya sendiri di pasar global. Biaya produksi naik, pabrik mau rugi? Tidak, mereka naikkan harga jual. Distributor dapat harga lebih mahal, mereka juga naikkan harga ke warung. Warung naikkan harga ke konsumen, dan konsumen, ya kita semua, yang merasakannya paling akhir tapi paling lama. Ditambah lagi data PMI atau Purchasing Managers Index Indonesia, yaitu indikator kesehatan sektor manufaktur atau industri pengolahan kita, tercatat di angka 49,1 pada April lalu. Angka di bawah 50 artinya kontraksi, artinya sektor industri kita lagi menyusut, bukan tumbuh. Ini kontraksi pertama sejak 9 bulan terakhir. Maknanya, produksi dalam negeri lagi tertekan di saat yang sama biaya produksi lagi naik. Itu baru badai pertama. Badai kedua, kemarau panjang yang datang lebih awal dan lebih ganas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang kita kenal sebagai BMKG, pada bulan Maret dan April kemarin, resmi merilis peringatan serius. Musim kemarau 2026 diprediksi lebih kering dan berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal selama 3 dekade terakhir. Sekitar 64,5% wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal. Hampir 46,5% wilayah akan memasuki musim kemarau lebih cepat dari biasanya. Dan puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus, dirasakan oleh lebih dari 60% wilayah Indonesia. Belum selesai, BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino, yaitu anomali cuaca global yang biasanya bikin musim kemarau lebih panas dan kering, mulai muncul pada Juli dengan peluang antara 50–80%. El Nino itu apa? Sederhananya, El Nino adalah kondisi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik lebih hangat dari biasanya. Efeknya ke Indonesia, curah hujan berkurang, musim kering jadi lebih panjang dan lebih terik, dan sawah-sawah yang mengandalkan hujan langsung kena dampaknya. Buat petani kita yang mayoritas masih mengandalkan sawah tada hujan, artinya mereka tidak bisa tanam sesuai jadwal normal. Pola tanam kacau, produksi padi, jagung, cabai, tergerus pula. Dan ketika produksi dalam negeri turun, pemerintah tidak punya pilihan selain menambah impor untuk menutup kebutuhannya. Padahal di saat yang sama, harga pangan global sedang naik dan rupiah sedang lemah. Hasilnya, biaya impor membengkak, dan beban itu akhirnya sampai ke meja makan kita. Inilah kenapa dua badai ini berbahaya justru karena datangnya barengan. Satu saja udah berat, dua sekaligus dengan timing yang bersamaan bisa menciptakan tekanan harga yang tidak pernah kita alami dalam beberapa tahun ini. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling penting. 5 komoditas pangan yang paling beresiko. Kenapa masing-masing bisa naik tajam dan apa yang harus lo lakuin sekarang? Komoditas pertama, beras. Beras adalah nyawa dari meja makan Indonesia. Tidak ada makanan yang lebih fundamental dari ini. Dan justru karena itu, gua taruh beras di urutan pertama. Sekarang cek datanya dulu. Per awal Mei ini, beras kualitas bawah sudah menyentuh Rp15.650 per kilogram, naik 7,56% dibanding bulan lalu. Beras kualitas super naik 6,21% menjadi Rp17.950 per kilogram. Beras medium juga bergerak naik antara 1,5 sampai 4,7%. Ini bukan kenaikan kecil, ini kenaikan signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa beras bisa mahal padahal kita negara agraris? Jawabannya ada 3 lapis. Lapis pertama, kemarau panjang merusak pola tanam. Sawah tada hujan, yaitu sawah yang bergantung pada air hujan dan bukan irigasi teknis, itu menyumbang porsi yang sangat besar dari total lahan pertanian kita. Ketika hujan datang terlambat atau berhenti lebih cepat, petani tidak bisa tanam sesuai rencana. Kalau biasanya mereka bisa panen 3 kali setahun, dengan kemarau panjang mungkin hanya 2 kali. Produksi langsung turun. Lapis kedua, biaya produksi petani melonjak. Pupuk subsidi memang masih ada, tapi kenaikan energi global membuat biaya operasional pompa air, traktor, dan peralatan pertanian ikut naik. Petani keluar lebih banyak untuk menghasilkan jumlah beras yang sama, dan mereka tidak bisa terus merugi. Harga jual gabah naik, yang artinya harga beras di konsumen juga naik.
Lapis ketiga, rupiah melemah menggerus daya jual impor. Indonesia masih mengimpor beras untuk menutup kebutuhan nasional, terutama beras kualitas tertentu. Ketika rupiah melemah, harga beras impor otomatis naik dalam hitungan rupiah, dan kenaikan itu mempengaruhi harga referensi pasar secara keseluruhan. Jadi, dari hulu ke hilir, tekanannya nyata. Sekarang, bagaimana cara menyimpan beras dengan benar supaya tahan lama? Ini bagian yang banyak orang salah kaprah. Beras yang lu beli di toko itu bukan beras steril. Di dalam setiap butirnya, bahkan yang kelihatan bersih sekalipun, ada telur-telur kecil dari kutu beras. Telur ini tidak kelihatan dengan mata telanjang. Selama kondisi penyimpanan kering dan dingin, telur itu tidak menetas. Tapi begitu beras lu taruh di karung plastik tipis yang kena udara lembab dan panas dari dapur, dalam hitungan minggu, tiba-tiba ada ratusan kutu kecil yang bikin beras lu jadi rusak. Solusinya, 1. Kedap udara, sejuk, dan gelap. Beli wadah plastik keras dengan tutup yang rapat, bisa berupa ember plastik bertutup rapat atau kontainer pangan dengan kunci pengunci di semua sisinya. Ukuran 20 liter bisa menampung sekitar 15 kilo beras. Cuci dan keringkan wadahnya dulu sebelum dipakai. Tidak boleh ada sisa air, bahkan setetes pun. Setelah beras masuk ke wadah, tambahkan beberapa lembar daun salam kering di dalamnya. Caranya gampang, jemur dulu daun salamnya di bawah matahari sampai benar-benar kering, baru masukkan. Senyawa alami dalam daun salam, yakni eugenol dan flavonoid, punya aroma yang dibenci kutu tapi tidak mengubah rasa nasi sama sekali saat dimasak. Nenek-nenek kita sudah pakai teknik ini puluhan tahun. Alternatif lain adalah bawang putih utuh yang masih ada kulitnya, atau beberapa batang cengkeh yang dibungkus kain kasa kecil dan ditaruh di pojok wadah. Yang paling penting, jangan pernah campur beras baru dengan beras lama di wadah yang sama. Kalau beras lama ada telur kutu yang belum menetas, mencampurkannya dengan beras baru akan memindahkan telur itu ke seluruh isi wadah. Simpan wadahnya di tempat yang paling sejuk di rumah lu, jauh dari kompor, jauh dari sinar matahari langsung, jauh dari lantai lembab. Kalau lu punya ruangan yang ber-AC, itu ideal. Kalau tidak, pilih sudut yang paling teduh dan mendapat sirkulasi udara. Dengan cara ini, beras bisa bertahan kualitasnya hingga 1 tahun lebih tanpa kutu, tanpa bau apek, dan tetap enak dimasak. Berapa yang harus lu stok? Untuk satu keluarga dengan 4 orang, rata-rata konsumsi beras sekitar 1 hingga 1,5 kilo per hari. Jadi dalam sebulan, satu keluarga rata-rata butuh 30 hingga 45 kilo beras. Untuk stok 3 bulan, siapkan sekitar 90 kilo. Untuk stok 2 bulan, sekitar 60 kilo sudah cukup untuk memberi ruang nafas. Tidak perlu beli sekaligus, beli bertahap, 20 kilo minggu ini, 20 kilo minggu depan, sampai target tercapai. Itu jauh lebih ringan di kantong dan tidak membebani keuangan sekaligus. Komoditas kedua, minyak goreng. Kalau beras adalah karbohidratnya, minyak goreng adalah bahan yang menentukan bisa atau tidaknya makanan itu diolah. Tanpa minyak, hampir semua masakan Indonesia tidak bisa dibuat. Dan situasinya sekarang sedang tidak baik-baik saja. Data terbaru per 7 Mei ini menunjukkan minyak goreng curah sudah menyentuh Rp21.200 per kilogram, naik 3,16%. Minyak goreng kemasan bermerek I melonjak 6,93% menjadi Rp25.450 per kilogram. Ini jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Artinya, batas harga yang seharusnya melindungi konsumen sudah bobol di banyak tempat. Kenapa ini bisa terjadi? Ada 2 faktor besar yang sedang berbarengan menekan harga minyak goreng. Faktor pertama, program B50 yang mulai jalan Juli nanti. B50 adalah program pemerintah yang mewajibkan campuran 50% biodiesel, yaitu bahan bakar dari minyak sawit, ke dalam solar yang kita pakai sehari-hari. Program ini bagus dari sisi kemandirian energi, tapi efek sampingnya langsung ke harga minyak goreng. Kenapa? Karena minyak sawit atau CPO, yang artinya crude palm oil, itu bahan bakunya sama antara minyak goreng dan biodiesel. Kalau pemerintah nyedot lebih banyak CPO untuk program biodiesel, stok untuk produksi minyak goreng otomatis berkurang. Pasokan turun, harga naik. Itu hukum dasar ekonomi. Hitungannya bukan kecil. Program B50 ini diperkirakan akan menyedot sekitar 5,3 juta ton CPO untuk campuran biodiesel. Sementara ekspor CPO kita juga sedang naik drastis sampai 33% dibanding tahun lalu.
Hasilnya, stok CPO domestik turun signifikan tepat saat kebutuhan dalam negeri sedang naik. Faktor kedua, biaya produksi dan distribusi yang ikut melonjak. Kemasan plastik untuk minyak goreng botol dan pouch itu bahan bakunya adalah nafta, turunan dari minyak bumi. Ketika harga minyak dunia naik karena konflik Timur Tengah, harga nafta ikut naik dan harga kemasan plastik ikut naik. Minyak goreng mau dikemas, biayanya lebih mahal daripada sebelumnya. Belum lagi biaya distribusi. Truk pengiriman pakai solar naik, ongkos kirim naik. Minyak goreng yang perlu dikirim dari pabrik di Sumatera ke konsumen di Jawa, biaya logistiknya lebih besar daripada sebelumnya. Semua faktor ini menumpuk satu persatu, dan ujungnya ada di harga yang lu bayar saat beli di warung. Cara menyimpan minyak goreng yang benar. Ini penting banget, karena minyak goreng yang salah disimpan bisa berubah jadi racun. Bukan lebay, itu fakta kimia. Minyak goreng itu musuh terbesarnya ada dua, panas dan udara. Ketika minyak terpapar panas dan oksigen dalam waktu lama, dia mengalami oksidasi. Minyak yang teroksidasi menghasilkan senyawa berbahaya yang kalau terus dikonsumsi bisa merusak kesehatan jangka panjang. Tandanya, minyak jadi bau tengik dan warnanya berubah lebih gelap. Jadi, aturan pertama penyimpanan minyak goreng, selalu simpan di tempat yang sejuk, gelap, dan jauh dari kompor atau jendela yang kena sinar matahari langsung. Aturan kedua, selalu gunakan wadah yang tertutup rapat. Kalau lu beli minyak dalam botol, pastikan tutupnya selalu dikencangkan setelah dipakai. Jangan biarkan botol terbuka terlama-lama. Aturan ketiga, pilih minyak goreng kemasan bermerek dibanding minyak curah. Kenapa? Penelitian ilmiah sudah membuktikan ini. Minyak curah itu sudah terpapar udara sejak lama sebelum sampai ke tangan lu. Proses penyimpanan di wadah terbuka di warung atau pasar tradisional membuatnya lebih cepat teroksidasi. Minyak kemasan bermerek sudah melalui proses pemurnian yang ketat dan dikemas dalam wadah tertutup rapat, jadi kualitasnya jauh lebih terjaga. Aturan keempat, jangan pernah campur minyak goreng ke wadah yang ada sisa airnya. Air dan minyak itu tidak bisa bercampur. Kalau ada air yang masuk ke stok minyak lu, minyaknya bisa berbusa saat dipanaskan dan cepat rusak. Dengan penyimpanan yang benar, minyak goreng kemasan bermerek yang belum dibuka bisa bertahan 12 hingga 18 bulan dari tanggal produksinya. Selalu cek tanggal kadaluarsa saat membeli, dan pilih yang tanggal kadaluarsanya paling jauh. Berapa yang harus lu stok? Untuk keluarga 4 orang dengan memasak 2 hingga 3 kali sehari, rata-rata kebutuhan minyak goreng sekitar 3 hingga 5 liter per bulan. Untuk stok 3 bulan, siapkan sekitar 10 hingga 15 liter. Beli dalam kemasan besar, karena harga per liternya biasanya lebih murah dibanding beli botol kecil-kecil. Komoditas ketiga, gula pasir. Ini komoditas yang sering disepelekan orang. Gue sering dengar, gue jarang pakai gula toh. Tapi coba pikir lagi bro. Gula bukan hanya untuk bikin teh atau kopi manis. Hampir setiap produk makanan olahan yang ada di toko, dari roti, biskuit, kecap, saus tomat, minuman kemasan, bahkan beberapa produk yang rasanya gurih sekalipun, semuanya menggunakan gula dalam proses produksinya. Kalau harga gula naik signifikan, harga semua turunannya ikut naik. Dan datanya sekarang sedang sangat mengkhawatirkan. Per awal Mei ini, gula pasir premium sudah menyentuh Rp23.750 per kilogram. Itu naik 17,28% hanya dalam beberapa minggu. Angka 17% itu bukan angka kecil. Itu kenaikan yang ekstrim dalam tempo yang sangat singkat. Gula pasir lokal juga sudah di Rp20.050 per kilogram. Padahal, harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah seharusnya di kisaran Rp14.500 sampai Rp15.500 per kilogram. Artinya, harga di pasar sekarang sudah jauh di atas batas resmi pemerintah. Dan itu pertanda bahwa mekanisme pengendalian harga sudah tidak cukup efektif menahan gejolaknya. Kenapa gula bisa semahal ini? Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada impor gula. Produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 30% dari total kebutuhan nasional yang mencapai hampir 8 juta ton per tahun. Sisanya, lebih dari 5 juta ton harus didatangkan dari luar, terutama dari India, Thailand, dan Brazil. Masalahnya, negara-negara produsen gula itu juga sedang tertekan. El Nino yang muncul beberapa tahun terakhir merusak hasil panen tebu di banyak negara produsen. India sempat membatasi ekspor gulanya untuk mengamankan pasokan domestik mereka. Ketika sumber impor terganggu, Indonesia langsung kekurangan stok. Ditambah lagi,
ada polemik soal kebijakan baru yang ramai dibahas pada April kemarin. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menolak keras rencana pemerintah yang ingin memusatkan impor gula ke tangan BUMN tertentu. Mereka khawatir kebijakan ini akan menciptakan praktik monopoli yang justru membuat harga semakin tidak terkendali dan merugikan konsumen. Di tengah ketidakpastian kebijakan dan tekanan global yang bersamaan, harga gula di pasar konsumsi sangat rentan untuk terus bergerak naik. Cara menyimpan gula pasir dengan benar. Kabar baiknya tentang gula pasir, kalau lu simpan dengan benar, gula pasir itu praktis tidak punya tanggal kadaluarsa. Gula bisa bertahan bertahun-tahun tanpa pengawet sama sekali. Ini beda banget dengan minyak goreng atau telur yang ketahanannya terbatas. Tapi, ada dua musuh utama gula yang harus selalu lu hindari, kelembapan dan panas. Gula itu sifatnya higrofilik, artinya dia suka menyerap air dari udara sekitarnya. Kalau gula lu kena udara lembab, dia bakal menggumpal keras. Kalau parah, bahkan bisa mencair dan basah. Dan gula yang sudah menggumpal tidak rusak secara kandungan, tapi jadi sulit dipakai dan mengundang semut. Jadi aturan pertama, begitu beli gula dalam plastik kemasan pabrik, segera pindahkan ke toples kaca atau wadah plastik keras yang tutupnya rapat dan kedap udara. Jangan pakai wadah dari logam, karena logam bisa menyimpan panas dan mempercepat penggumpalan. Aturan kedua, taruh toples gulanya di sudut dapur yang paling gelap, kering, dan sejuk. Jauh dari kompor, jauh dari sinar matahari, dan jauh dari rice cooker yang mengeluarkan uap air. Aturan ketiga, setiap kali mengambil gula, pastikan sendok yang lu gunakan sudah benar-benar kering. Bahkan setetes air yang masuk ke toples bisa memicu gula menggumpal di area itu. Trik tambahan yang sederhana tapi sangat efektif, taruh 1 atau 2 marshmallow putih biasa di dalam toples gula lu. Marshmallow itu akan menyerap kelebihan kelembapan dari dalam toples dan menjaga gula tetap kering dan tidak menggumpal. Bisa juga pakai sepotong roti tawar putih yang sudah dikeringkan. Kalau lu tinggal di daerah yang banyak semutnya, taburkan sedikit bubuk kopi di sekitar area penyimpanan gula. Aroma kopi mengusir semut tanpa perlu pakai racun serangga yang berbahaya untuk makanan. Berapa yang harus di stok? Untuk satu keluarga, targetkan 1-2 kilo gula per bulan, tergantung kebiasaan memasak dan membuat minuman. Untuk stok 3 bulan, siapkan 3-6 kilo. Ringan, murah, dan mudah disimpan. Komoditas keempat, telur dan sumber protein tahan lama. Telur adalah lauk paling demokratis di Indonesia. Anak kos, keluarga menengah, pedagang warteg, semua bergantung pada telur sebagai sumber protein paling terjangkau dan paling mudah diolah. Tapi kenyataannya, telur adalah salah satu komoditas yang paling rentan terhadap guncangan harga. Per awal Mei ini, telur ayam ras sudah menyentuh Rp33.950 per kilogram, naik 7,1% dari bulan lalu. Dan ini baru awalnya. Kenapa telur bisa ikut naik padahal bukan komoditas impor? Jawabannya ada di pakan ternaknya. Ayam petelur itu diberi makan jagung dan kedelai sebagai komponen utama pakannya. Jagung, kita sudah tahu, produksinya bergantung pada musim hujan. Kemarau panjang yang diprediksi BMKG akan menekan produksi jagung nasional. Ketika pasokan jagung turun, harga pakan ternak naik, peternak ayam terbebani, mereka tidak bisa terus rugi. Harga telur di kandang naik, distributor naikkan harga, warung naikkan harga, dan konsumen yang merasakan. Kedelai sebagai komponen pakan lainnya juga sedang bermasalah. Indonesia masih mengimpor kedelai dalam jumlah besar. Ketika rupiah melemah ke 17.400-an, harga kedelai impor otomatis naik dalam hitungan rupiah. Biaya pakan ternak naik lagi. Ini bukan skenario yang jauh. Ini sudah mulai terjadi sekarang. Selain itu, telur itu punya ketahanan terbatas. Tanpa kulkas, telur segar cuma tahan sekitar 1-2 minggu. Dengan kulkas, bisa 3-4 minggu. Ini bukan pilihan yang baik untuk stok darurat jangka panjang. Karena itu, gue sarankan lu untuk memikirkan diversifikasi sumber protein, bukan hanya bergantung pada telur segar. Alternatif protein yang tahan lama dan harus ada di stok darurat lu. Ikan kaleng, ikan tuna kalengan, sardin kalengan, dan ikan makarel kalengan adalah pilihan terbaik. Kandungan proteinnya tinggi, mengandung omega-3 yang bagus untuk kesehatan, dan kalau disimpan di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung, ikan kaleng bisa bertahan 2-3 tahun bahkan lebih. Kuncinya, periksa kalengnya secara berkala. Kalau ada kaleng yang cembung, bocor, atau berkarat di bagian sambungannya, jangan dimakan. Itu tanda bahwa isi di dalamnya sudah mengalami kontaminasi. Dan terapkan sistem rotasi stok. Yang dibeli lebih dulu taruh di depan, yang baru dibeli taruh di belakang. Pakai yang lama dulu, bukan yang baru.
Teri kering. Teri kering adalah sumber protein yang luar biasa murah, bergizi tinggi, dan sangat awet kalau disimpan dengan benar. Protein per gramnya bahkan lebih tinggi dari banyak sumber protein lainnya. Cara menyimpannya, setelah beli, jemur teri di bawah sinar matahari sebentar sampai benar-benar kering total. Lalu masukkan ke dalam toples kaca yang tutupnya rapat dan kedap udara. Tambahkan beberapa lembar daun salam kering di dalamnya untuk mencegah kelembapan. Simpan di tempat yang sejuk dan gelap atau masukkan ke freezer untuk ketahanan lebih lama. Dengan cara ini, teri kering bisa bertahan berbulan-bulan bahkan mendekati 1 tahun. Kacang-kacangan. Kacang tanah, kacang merah kering, kacang hijau kering, dan kedelai kering adalah sumber protein nabati yang sangat baik dan mudah disimpan. Tidak perlu kulkas, cukup taruh di toples kedap udara di tempat yang kering dan gelap, dan mereka bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun. Trik tambahan untuk kacang-kacangan, sangrai sebentar sebelum disimpan. Proses sangrai ini akan membunuh telur serangga yang mungkin ada dan mengurangi kadar air, membuat kacangnya lebih tahan lama. Dengan diversifikasi sumber protein seperti ini, lu tidak akan panik meski harga telur melonjak 2 kali lipat, karena lu sudah punya cadangan protein lain yang aman, bergizi, dan siap pakai. Berapa yang harus di stok? Untuk satu keluarga, targetkan 24-36 kaleng ikan kaleng untuk stok 3 bulan, 1-2 kilo teri kering, 2-3 kilo kacang-kacangan campuran, rotasi secara berkala supaya tidak ada yang melewati masa terbaiknya. Komoditas kelima, tepung terigu dan turunannya. Ini mungkin yang paling sering diremehkan orang, tapi paling berdampak luas. Tepung terigu itu bahan baku dari mie instan, roti, kue, gorengan, bakso, dimsum, dan ratusan produk makanan lainnya. Dan Indonesia adalah salah satu konsumen mie instan terbesar di dunia. Kita nomor 2 secara global. Bayangkan betapa dalam mie instan sudah meresap ke dalam keseharian kita. Masalahnya, tepung terigu dibuat dari gandum, dan Indonesia tidak bisa menanam gandum. Iklim tropis kita tidak cocok untuk tanaman gandum. Jadi 100% gandum yang kita butuhkan harus diimpor. Dari Australia, dari Amerika, dari Kanada, dari Ukraina. Per awal April, harga tepung terigu sudah tercatat di Rp12.445 per kilogram, naik 0,14%. Mungkin kenaikannya masih terlihat kecil sekarang, tapi ini adalah sinyal awal. Ketika rupiah melemah ke Rp17.400, biaya impor gandum langsung ikut naik. Gandum yang dibeli dengan dolar tapi dijual dalam rupiah membuat pabrik tepung menanggung selisih harga yang semakin besar. Dan selisih itu, seperti biasa, akan diteruskan ke konsumen. Ditambah lagi, konflik di jalur perdagangan global, khususnya di kawasan Laut Merah dan Selat Hormuz, membuat biaya pengiriman gandum dari negara produsen ke Indonesia ikut mahal. Biaya pengiriman kapal melonjak karena jalur alternatif yang lebih panjang harus ditempuh untuk menghindari zona konflik. Artinya, mie instan yang hari ini masih terlihat terjangkau, harga pokoknya sedang ditekan dari 2 arah sekaligus, bahan baku yang makin mahal dan ongkos logistik yang makin besar. Dan ini berdampak jauh lebih luas dari sekadar mie instan. Semua usaha kecil menengah yang bergerak di bidang makanan berbasis tepung, tukang gorengan di pinggir jalan, bakwan, pisang goreng, warung bakso, tukang roti keliling, semuanya akan terdampak. Mereka tidak bisa tidak menaikkan harga, dan konsumen, kita semua, yang merasakannya setiap hari. Cara menyimpan tepung terigu dengan benar? Tepung terigu itu musuh besarnya ada 2, kelembaban dan serangga. Tepung yang lembab akan menggumpal, berjamur, dan tidak bisa dipakai. Tepung yang tidak disimpan dengan benar juga bisa jadi sarang kutu tepung yang berkembang biak dengan cepat. Aturan pertama, jangan simpan tepung dalam karung atau kantong plastik tipis originalnya kalau sudah dibuka. Segera pindahkan ke wadah kedap udara yang keras dan tertutup rapat. Aturan kedua, simpan di tempat yang sejuk, kering, dan gelap. Suhu ideal untuk penyimpanan tepung adalah di bawah 25 derajat Celcius. Kalau lu punya freezer besar, menyimpan tepung di freezer adalah pilihan terbaik karena bisa membunuh telur serangga yang mungkin ada dan memperpanjang ketahanannya secara signifikan. Aturan ketiga, kalau lu simpan di suhu ruangan, taruh silika gel atau pengering makanan di dalam wadah untuk menyerap kelembaban berlebih. Silika gel bisa dibeli murah dan digunakan ulang setelah dijemur di bawah matahari. Ketahanan tepung terigu, di suhu ruangan yang kering dan tertutup rapat, sekitar 6-12 bulan. Di kulkas, bisa sampai 1 tahun lebih. Di freezer, bisa sampai 2 tahun lebih.
Mie instan juga perlu diperhatikan cara simpannya. Jangan taruh mie instan di tempat yang lembab atau panas. Kelembaban bisa membuat bumbunya menggumpal dan kemasan mie menjadi mudah bocor. Simpan di rak yang kering dan berventilasi baik. Mie instan dalam kemasan yang masih utuh bisa bertahan 1 hingga 2 tahun tergantung mereknya. Berapa yang harus di stok? Untuk satu keluarga yang sering masak menggunakan tepung, 5-10 kilo tepung terigu yang disimpan dengan benar, 30-60 bungkus mie instan sebagai cadangan makanan cepat saji darurat. Mie instan bukan makanan ideal untuk dikonsumsi setiap hari, tapi sebagai cadangan darurat ketika situasi betul-betul tidak memungkinkan memasak normal, keberadaannya sangat berharga. Teman-teman, kita sudah bahas ke-5 komoditas utamanya. Sekarang gua mau minta satu hal ke lu. Kalau konten ini membuka mata lu tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita dan lu merasa informasi ini penting buat orang-orang yang lu sayangi, tolong share video ini ke mereka. Satu share dari lu bisa menyelamatkan satu keluarga dari kepanikan yang tidak perlu. Dan kalau lu belum subscribe ke Asupan Otak, lakukan sekarang. Gua terus update kondisi ekonomi yang langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Ini channel yang gua buat bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan. Ayo, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Bagian penting, kenapa punya stok pangan itu bukan soal paranoid. Gua mau luruskan satu hal yang sering jadi salah paham. Kalau lu cerita ke teman atau keluarga bahwa lu lagi nyiapin stok pangan, kemungkinan besar ada yang langsung komentar, lebay banget sih kayak mau kiamat aja. Atau, kalau semua orang lakuin itu nanti barang jadi langka. Gua mengerti kekhawatiran itu, dan gua mau jawab dengan jernih. Nyiapin stok pangan yang wajar untuk keluarga sendiri itu berbeda jauh dari panic buying atau penimbunan. Panic buying itu ketika seseorang tiba-tiba beli ratusan liter minyak goreng di saat kelangkaan sudah terjadi, mendorong orang lain tidak kebagian. Penimbunan itu ketika seseorang sengaja menyimpan stok berlebihan dengan niat menjual kembali saat harga tinggi untuk cari untung. Yang gua sarankan di sini bukan itu. Yang gua sarankan adalah membeli kebutuhan keluarga sendiri untuk 3 bulan ke depan secara bertahap di saat kondisi masih normal dan pasokan masih tersedia, sehingga lu tidak perlu ikut berebut saat situasi sudah kritis. Bayangkan perbandingan ini. Katakanlah ada 2 keluarga. Keluarga A menyisihkan 20 kg beras setiap minggu selama beberapa minggu hingga punya stok untuk 3 bulan. Mereka beli dengan harga normal, tidak ada yang dirugikan. Keluarga B tidak menyiapkan stok. Lalu tiba-tiba harga beras naik 2 kali lipat karena gangguan pasokan. Keluarga B panik, pergi ke pasar dan terpaksa beli di harga mahal. Mereka juga mungkin beli lebih dari kebutuhan normal karena takut tidak kebagian lagi besoknya. Siapa yang berkontribusi lebih besar pada kepanikan pasar? Bukan keluarga A yang sudah menyiapkan stok dengan tenang jauh sebelum krisis, tapi justru mereka yang tidak siap dan kemudian panik saat situasi sudah genting. Punya stok pangan keluarga itu bukan soal ketakutan. Ini soal tanggung jawab. Ini soal tidak menjadi bagian dari masalah saat krisis terjadi. Ini soal memastikan anak-anak lu tetap bisa makan dengan baik, bahkan ketika dunia di luar sedang kacau. Bantalan psikologis yang tidak ternilai harganya. Coba bayangkan skenario ini. Harga pangan tiba-tiba naik drastis. Teman-teman lu di grup WA ramai membahasnya. Berita di mana-mana membicarakannya. Warung-warung mulai membatasi pembelian. Untuk orang yang tidak punya stok, situasi itu adalah sumber stres yang luar biasa. Pikiran terus berputar, besok beli di mana? Uang cukup apa tidak? Bagaimana kalau kehabisan? Stres itu bukan hanya tidak nyaman, tapi juga membuat orang mengambil keputusan yang buruk. Beli di harga tertinggi karena panik, hutang kemana-mana karena tidak siap, pilih produk murah yang kualitasnya meragukan karena uang tidak cukup. Tapi untuk orang yang sudah punya stok 3 bulan di rumah, situasi yang sama terasa sangat berbeda. Ada rasa tenang yang solid, ada kepercayaan diri bahwa keluarga akan baik-baik saja setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Ada ruang untuk berpikir jernih, untuk menunggu situasi membaik, untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan yang bodoh. Ketenangan itu tidak bisa dibeli saat krisis sudah meledak, tapi bisa disiapkan sekarang dengan langkah-langkah yang terukur dan tidak membebani. Bagian akhir, cara membangun stok pangan darurat keluarga secara praktis. Ini bagian terakhir, dan gua mau ini jadi yang paling konkret. Bukan teori, bukan angka-angka abstrak, tapi langkah yang lu bisa mulai lakukan minggu depan atau bahkan besok. Langkah pertama, hitung kebutuhan bulanan keluarga lu dulu.
Sebelum beli apapun, duduk dulu 15 menit dan catat kebutuhan aktual keluarga lu. Berapa kilo beras yang habis dalam sebulan, berapa liter minyak goreng, berapa kilo gula, berapa butir telur, berapa bungkus mie instan. Angka ini berbeda untuk setiap keluarga. Jangan pakai perkiraan orang lain, pakai data rumah tangga lu sendiri. Setelah dapat angkanya, kalikan 3. Itu target stok 3 bulan lu. Langkah kedua, bagi target itu menjadi pembelian mingguan. Jangan belanja semua sekaligus. Itu berat di kantong dan tidak bijak. Bagi target 3 bulan itu menjadi pembelian yang tersebar selama 4-6 minggu.